adik-adik JKM, apa kabar? Kali ini berharap kabar kita semua selalu baik-baik ya. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tetapi kita harus terus bersemangat di dalam Tuhan. Nah, kita tadi udah selesai memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sudah sekarang tiba waktunya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar sama-sama dari Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 26. Nah, kayak ini akan membacakan buat kita semua ya. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 26 yang bunyinya demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, adik-adik, di sini Paulus menjelaskan antara buah dari daging dan buah dari roh. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia untuk hidup sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan seperti yang diterima dari Kristus. Nah, secara tegas di sini Paulus mengatakan bahwa buah daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, pemabukan, amarah, iri hati, pesta pora. Nah, itu adalah buah-buah dari daging. Sedangkan buah roh adalah apa aja? Ada yang tahu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, di sini juga Paulus meminta kepada jemaat di Galatia untuk tidak menyerahkan diri pada keinginan daging, karena jemaat Galatia adalah milik Kristus. Nah, begitupun dengan kehidupan kita, adik-adik. Bukan cuma untuk jemaat firman ini bukan cuma untuk jemaat Galatia, tetapi untuk diri kita sendiri juga. Tuhan mau biar kita hidup dalam roh, bukan oleh daging, tapi kita hidup dalam roh, karena kita ini adalah milik dari Kristus, milik dari Yesus. Nah, maka sebagai milik Kristus, jemaat Galatia harus berjuang keras menyalipkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan barang siapa tidak bisa mengendalikan keinginan daging, maka ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan bilang begini, kalau misalnya kita tidak menyalipkan keinginan daging kita, yang tadi tuh keinginan daging tadi itu kayak percabulan, perselisihan, perseteruan, amarah, iri hati, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, pesta pora, penyembahan berhala, hawa nafsu. Nah, kalau kita tidak menyalipkan itu, maka kita tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya di sini Paulus menegaskan kepada jemaat Galatia dan untuk kita semua agar kita bisa menyalipkan keinginan daging kita dan kita hidup dalam roh, sukacita, kasih, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, agar kita menjadi milik Kristus dan kita mendapat bagian dari kerajaan Allah. Nah, yuk kita baca sama-sama buah-buah roh itu apa aja sih? Buah-buah roh, kasih yang pertama itu apa? Kasih.
kasih. Nah, kasih adalah dasar dari cinta Tuhan Yesus kepada manusia. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang tidak meminta imbal balik. Terus yang kedua adalah sukacita. Nah, sukacita adalah kegembiraan yang keluar dari hati yang mau menerima apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita dan tidak bersungut-sungut. Terus yang ketiga, apalagi? Damai sejahtera. Damai sejahtera adalah pemberian Kristus mencakup ketenangan batin serta hubungan harmonis, hubungan damai dengan orang lain. Terus yang berikutnya, kesabaran. Kesabaran berkaitan dengan sikap seseorang, sikap orang lain dan menjaga ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kesabaran itu kita sikap kepada orang lain nih. Misalnya kalau ada yang berbuat jahat sama kita, kita tidak membalas dengan kejahatan, tapi kita balas dengan kebaikan. Kemurahan, tindakan yang penuh dengan kebaikan, khususnya kebajikan sosial, bermurah hati sama orang-orang sekitar kita, sama pemulung mungkin, sama orang-orang yang membutuhkan bantuan banget dari kita. Kita bermurah hati tanpa meminta imbalan dari mereka. Yang berikutnya, kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan. Motif dan perilakunya adalah baik. Nah, adik-adik, yang berikutnya apa lagi? Kesetiaan. Kesetiaan merupakan tindakan yang selalu memuliakan ajaran Allah. Yang berikutnya adalah kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan ini didasarkan pada kerendahan hati, menunjukkan sikap terhadap orang lain sesuai dengan penyangkalan diri. Nah, adik-adik, tetapi tahukah adik-adik bahwa buah roh bukan hanya untuk dihafal saja, tetapi juga dilakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, walaupun mungkin beberapa adik-adik sekalian udah hafal nih buah-buah roh apa aja, sampai ada lagunya tuh kan. Kalau kita sering pujian, kita sering menyanyikan buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, itu kan kita sering nyanyiin. Nah, di sini Tuhan mau kita bukan sekedar hafal, kita bukan sekedar tahu, kita bukan sekedar untuk kayak oh iya aku tahu tuh kasih, sukacita, aku tahu tuh buah-buah roh, enggak. Tetapi di sini Tuhan menginginkan kita sepanjang hidup kita dipenuhi dengan kasih, membagi kasih kepada orang tanpa mengharapkan imbalan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, Tuhan juga berharap nih kita penuh dengan kegembiraan meskipun hidup kita tidak selalu dalam keadaan senang. Nah, jika hidup penuh dengan kegembiraan, maka orang tidak takut untuk dekat-dekat nih sama kita. Nah, Tuhan juga mengharapkan kita penuh dengan damai kepada semua orang. Tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih orang untuk kita berbuat damai, enggak. Tetapi semua ciptaan Tuhan itu sama. Yang berikutnya juga Tuhan mengharapkan kita menjadi orang yang murah hati pada orang lain. Nah, memberi tidak harus punya sesuatu yang lebih baru kita memberi. Nah, memberi tidak harus menunggu kaya. Memberi tidak bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun, sebab kita saling memberi itu dapat kita lakukan atau bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun, sebab kita saling membutuhkan. Nah, adik-adik, jadi jangan tunggu dulu kita punya segala-galanya, tidak kita kaya baru kita bisa memberi, enggak. Tetapi kita memberi itu, kita bisa memberi apa? Memberi waktu kita kepada orang lain, bisa cerita sama mereka, bisa dengerin mereka, main sama mereka, memberi waktu kita untuk bermain sama teman-teman kita juga, itu namanya kita memberi gitu. Jadi memberi itu enggak tunggu harus kita kasih sesuatu dulu nih baru namanya memberi, enggak. Tetapi dengan hal-hal yang kita lakukan setiap hari pun itu, nah kita sudah memberi gitu. Memberi waktu untuk bercanda bersama-sama dengan teman, memberi waktu untuk pergi sekolah minggu bareng-bareng. Memberi itu ya enggak seharus memberi itu ya memberi waktu kita juga untuk melakukan segala sesuatu itu kita udah memberi gitu. Nah, Tuhan, adik-adik, yang berikutnya apalagi nih adik-adik?
Nah, Tuhan mengharapkan kita berbuat kebaikan kepada semua orang, bukan hanya mau berbuat baik pada orang yang telah berbuat baik sama kita, tetapi untuk berbuat baik itu harus kepada semua orang tanpa pengecualian. Nah, adik-adik, Tuhan mengharapkan juga kepada kita apa nih? Kesetiaan. Tuhan mau kita setia kepadanya, setia beribadah kepadanya, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga hidup kita agar kita tidak berbuat dosa. Nah, itu Tuhan mau kita tetap terus setia di dalam Tuhan, kita terus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita punya waktu untuk baca Alkitab, kita punya waktu untuk berdoa, kita punya waktu untuk menyembah Tuhan, kita punya waktu untuk bersuka di dalam Tuhan. Nah, itu adik-adik kesetiaan. Nah, Tuhan berharap nih adik-adik sama kayak ini pun kita sama-sama belajar sama-sama untuk terus setia di dalam Tuhan. Terus apalagi nih? Nah, Tuhan mengharapkan kepada kita menjadi orang yang lemah lembut. Menjadi orang lembat lembut itu berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan, tidak mudah mengucapkan kata-kata kotor yang menyakitkan dan mudah tersentuh pada penderitaan orang lain. Nah, maksudnya gini adik-adik, kita harus berlemah lembut, berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan gitu. Jadi kita ketika ada orang yang suka marah-marah gitu kan, kita nggak usah ikut marah-marah juga, tetapi kita berkata-kata yang lemah lembut gitu, tidak menjelek-jelekan orang gitu, atau mengucap kata-kata kotor yang membuat orang sakit hati, membuat teman-teman kita jadi sakit hati, membuat orang tua kita sakit hati, atau membuat sahabat-sahabat kita jadi sakit hati. Nah, Tuhan mau kita tidak mengucapkan hal-hal itu, tapi kita harus berlemah lembut kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, yang berikutnya apa? Nah, Tuhan juga mau kita mengendalikan diri kita dan perbuatan-perbuatan jahat. Pengendalian ini sangat penting adik-adik agar kita tidak mau jatuh pada perbuatan-perbuatan buruk yang akan membuat Tuhan menjadi sedih. Gitu. Kita harus menguasai diri kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita harus fokus sama firman Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita harus fokus memuji Tuhan. Ketika kita berdoa pun, kita harus fokus berdoa sama Tuhan. Jadi kita tidak melakukan aktivitas yang lain selain melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan gitu adik-adik. Kita harus bisa menahan diri kita dari jadi kita bisa menahan diri dari gangguan, kayak misalnya pengen main game tapi kita jadwalnya untuk doa. Nah, kita tinggalin dulu games kita. Nah, kita datang sama Tuhan berdoa bersama-sama. Oh, tidak waktunya kita mau baca Alkitab, tapi ada teman-teman kita ngajakin untuk bermain berjam-jam. Nah, kita harus menguasai diri kita. Kita harus berani bilang tidak pada teman-teman kita, atau kita bilang sama teman-teman kita tunggu untuk beberapa waktu karena kita mau baca Alkitab. Nah, adik-adik, Kak ini berharap kita menjadi pelaku buah-buah roh itu. Kita harus jadi orang yang sabar, jadi orang yang penuh dengan kasih. Kita harus menjadi orang yang penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan penguasaan diri. Nah, itulah buah-buah roh yang Tuhan harapkan dari hidupnya kita. Bukan cuma adik-adik, tetapi juga dari Kayeni juga. Nah, kita belajar sama-sama. Kita belajar mempraktekkan buah roh ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin gak bisa dong, aku kan gak ketemu teman-teman aku, gak harus ketemu teman-teman di rumah pun kita bisa lakukan kepada cici, koko, adik, orang tua kita. Nah, kita belajar mempraktekkan buah-buah roh ini dalam hidup kita. Ketika orang tua kita marah-marah, kita menjadi marah-marah juga enggak? Nah, kita jadi orang yang sabar untuk tidak ikutan marah-marah juga. Nah, kita mulai mempraktekkan apa yang sudah kita belajar bersama-sama. Nah, adik-adik, dari semua buah-buah roh yang sudah kita pelajari bersama-sama, ada tidak buah-buah roh tersebut yang susah banget kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada enggak? Nah, kalau ada, kakak berharap adik-adik minta sama adik-adik sekalian tulisin di kertas, terus kasih alasan mengapa adik-adik sulit untuk melakukannya. Nah, nanti bisa kirim ke grup kelas besar ya. Kalau misalnya teman-teman adik-adik sekalian
kayaknya aduh nggak berani nanti dibaca sama teman-teman di grup. Nah, adik-adik bisa kirim personal kepada Kak Yeni. Nah, kasih alasannya buah apa, buah roh apa yang adik-adik tidak bisa lakukan atau sulit untuk ngelakuinnya. Nanti tulis alasannya mengapa susah untuk melakukannya. Jangan lupa ya, ditulis di kertas terus difotoin, kirim ke Kak Yeni, oke? Ya, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Nah, kita berdoa supaya firman yang kita dengar hari ini dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati kita, dan kita diberikan kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, yang membuat kami terus bertumbuh, membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan, dan membuat kami menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, berikan kami kesanggupan untuk melakukan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan pada hari ini. Berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, segala pujian, penyembahan, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.